Halo rekan-rekan semuanya, salam kenal. Berjumpa lagi di video pembelajaran dengan saya, Liana Wijaya. Video pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari video risk identification yang sudah saya berikan sebelumnya, dan materi di video pembelajaran ini adalah tentang risk assessment dan risk response in business sustainability, terkait dengan penilaian resiko dan respon resiko dalam konteks bisnis berkelanjutan. Adapun hasil pembelajaran diinginkan setelah rekan-rekan mendengarkan video pembelajaran ini, yaitu rekan-rekan mampu memahami tentang penilaian resiko dan respon resiko, kemudian rekan-rekan juga mampu menjelaskan respon resiko apa yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan untuk bisnis berkelanjutan. Pada pembahasan video sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 3 tahapan penting dalam rangkaian kesatuan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, dan juga respon risiko. Video pembelajaran sebelumnya terkait dengan identifikasi risiko telah dijelaskan di link yang sudah ada sebelumnya. Dan kemudian pada video kali ini adalah membahas tentang penilaian dan juga risk respon atau respon risiko. Kita akan mulai dengan tahapan yang kedua, yaitu risk assessment atau penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses yang digunakan untuk menentukan kejadian berbahaya yang berpotensi terjadi ataupun kemungkinan akan terjadi. Dengan melakukan penilaian risiko, maka diharapkan dapat mengambil keputusan terbaik untuk melakukan respon risiko yang tepat. Penilaian risiko dapat digunakan untuk menentukan berbagai potensi kejadian yang merupakan efek samping, seperti dampak pencemaran lingkungan, ataupun dampak pada kesehatan manusia, atau bisa saja juga cedera yang dialami oleh individu akan akibat penyalahgunaan suatu produk. Konsep kunci utama dalam melakukan penilaian risiko meliputi exposure atau tingkat paparan, vulnerability atau tingkat kerentanan, dan terakhir adalah resilience atau kapasitas ketahanan. Yang dimaksud dengan exposure di sini adalah sejauh mana sistem tersebut terpapar atau terpengaruh jika suatu peristiwa atau risiko terjadi. Kerentanan atau vulnerability adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh sistem untuk menanggung guncangan, dampak, risiko yang terjadi di dalam lingkungannya. Dan yang terakhir adalah ketahanan, resilience, adalah kemampuan yang dimiliki oleh sistem untuk beradaptasi dan bisa bertahan pada saat terjadinya risiko atau suatu kejadian. Perencanaan risiko. Ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu dalam melakukan penilaian risiko. Saat ini, untuk mempertahankan atau mendapatkan keunggulan bersaing, perusahaan-perusahaan terus-menerus dihadapkan pada pengambilan keputusan strategis, seperti memutuskan memproduksi produk baru, inovasi yang terbaru, atau mendapatkan pangsa pasar yang baru. Nah, bagaimana suatu perusahaan dapat membuat penilaian mengenai keputusan strategis yang telah diambilnya ataupun terjadinya risiko yang terkait? Salah satu alat yang bisa digunakan yaitu melakukan perencanaan skenario. Karena ini adalah metode yang mampu mendeskripsikan kemungkinan masa depan dalam manajemen strategis secara aplikatif, khususnya evaluasi opsi yang strategis yang dipilih atau dilakukan oleh perusahaan. Skenario adalah deskripsi kemungkinan di waktu mendatang. Skenario tidak mengurangi ketidakpastian, namun berupaya mencoba mengidentifikasi kekuatan utama yang dimiliki oleh perusahaan yang mampu mendorong perubahan itu terjadi, dan juga ketidakpastian utama yang mengarah
pada berbagai kemungkinan hasil di waktu mendatang. Oleh karena itu, skenario memberikan harapan untuk menghasilkan dan mengevaluasi pilihan yang dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan skenario dimulai dengan menentukan fokus permasalahan, mengidentifikasi keputusan penting dan kekuatan pendorongnya. Selanjutnya, perusahaan mengidentifikasi berbagai risiko masing-masing untuk mengembangkan kemungkinan hasil atau skenario yang terjadi di masa mendatang. Setiap skenario kemudian dianalisa terkait ancaman yang mungkin terjadi dan juga peluang di waktu yang mendatang. Skenario kemudian berfungsi untuk menghasilkan opsi strategis. Misalnya, jika skenario X ini terjadi, maka strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Dan juga perlu mengevaluasi risiko serta imbalan yang akan diterima oleh perusahaan. Perencanaan skenario tidak menghilangkan efek dari risiko, melainkan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan sambil mempertimbangkan semua risiko dan imbalan yang terkait dengan opsi strategis yang mungkin dapat terjadi di waktu mendatang. Setelah tahapan penilaian risiko, kita akan masuk kepada tahapan yang terakhir, yaitu risk response. Dalam merespon risiko, lazimnya ada 4 respon atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, bearing risk, menanggung risiko. Yang kedua, avoiding risk, menghindari risiko. Yang ketiga, mitigating risk, mengurangi risiko. Dan yang terakhir, yang keempat, sharing risk atau berbagi risiko. Mari kita bahas satu-satu. Bearing risk berarti secara sukarela perusahaan mengambil risiko atau secara sukarela menanggung dari risiko. Contoh yang paling umum dari bearing risk ini adalah berkaitan dengan menanggung risiko efek samping jika melakukan perawatan medis, dengan harapan bahwa manfaatnya akan melebihi dari risiko yang terjadi. Nah, pasien dapat memilih untuk menanggung risiko, mengingat bahwa potensi manfaat versus kemungkinan konsekuensi buruk yang menjadi risiko telah menggunakan produk tersebut. Sehingga pasien pun melakukan bearing risk, bertanggung jawab, menanggung risiko, karena dirasakan bahwa risiko dengan manfaat lebih banyak manfaatnya. Kemudian kedua, menghindari risiko, avoiding risk. Berarti mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Di sini organisasi berusaha mengubah perilakunya untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi, mencoba menguranginya. Ya, misalkan terkait dengan produk medis di atas tadi sebagai contoh, ya, perawatan medis. Maka perusahaan biasanya menempelkan peringatan penting, ya, jika menggunakan produk ini akan mendapatkan manfaat seperti ini, namun dapat menimbulkan efek samping seperti ini. Sehingga dengan menempelkan produk label tersebut, maka produk tersebut, perusahaan tersebut melakukan avoiding risk karena telah mencantumkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi jika menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, mitigating risk atau mengurangi risiko. Mengurangi kerentanan ataupun paparan risiko yang tidak dapat dihindari. Mitigasi dapat dicapai dengan mengurangi jumlah aset yang terpapar risiko atau mengurangi tingkat keparahan kerusakan yang dapat menyebabkan paparan risiko. Kemudian yang terakhir adalah berbagi risiko, yang artinya menyebarkan dampak risiko ke pihak yang lainnya. Bisnis dapat berbagi risiko. Misalkan risiko pada rantai pasokan, maka dapat dibagi dengan para pemasok dalam mengelola surplus ataupun defisit
persediaan produk. Ataupun resiko operasional, maka dapat dibagi dengan pihak operasional kepada pihak lainnya. Salah satu cara efisien dalam berbagi resiko yaitu menggunakan asuransi. Maka beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan berbagi resiko dengan pihak asuransi. Sehingga jika terjadi seperti bencana alam, kebakaran, atau lainnya tersebut, maka aset tersebut akan ditanggung oleh pihak asuransi. Baiklah, demikian penjelasan terkait dengan penilaian resiko dan juga respon resiko dalam video pembelajaran ini. Saya harapkan rekan-rekan semuanya sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan identifikasi resiko, penilaian resiko, dan respon resiko. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi ataupun yang akan terjadi di masa mendatang yang lazimnya dihadapi oleh perusahaan terkait keberlanjutan bisnis. Materi ini disusun dari buku Nada R. Sanders dan John D. Wood tahun 2019 dengan judul Foundation of Sustainable Business, Theory, Function, and Strategy, penerbit dari John Wiley & Sons, edisi kedua, Wiley pada chapter ke-6, serta link gambar yang saya dapat dari smsstrategy.net. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat semua. Bye-bye.